saya hormati rekan-rekan Mas Budi ya. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan kronologis ya, penangkapan dari 2 kapal ikan asing ya, yang telah ditangkap oleh KRI Yosudarso 353 BKO. KRI Yosudarso itu berangkat hari Kamis malam ya dari Sabang Mawang untuk melaksanakan operasi rutin di perbatasan, yaitu untuk menegakkan keamanan di laut dan menegakkan kedaulatan di laut. Pada saat melaksanakan pelayaran pada hari Jumat siang, tepatnya tanggal 17 Juli 2020, sekitar jam 12:11 ya, KRI Yosudarso mendeteksi 2 kapal ikan ya, kita deteksi baik melalui dengan radar maupun dengan visual. Setelah itu dilaksanakan dengan kontak radio, namun tidak dijawab atau tidak dibalas. Selanjutnya KRI Yosudarso mendekati kapal tersebut untuk dilaksanakan pemeriksaan ya. Setelah didekati, turunkan skoci, kapal diperintahkan untuk segera merapat ke KRI Yosudarso untuk dilaksanakan pemeriksaan ya. Namun tentunya pada saat pelaksanaan pemeriksaan kita nggak lepas dari protokol ya, prosedur protokol COVID, karena memang saat ini sedang marak pandemi masalah COVID ya. Hasil pemeriksaan dari kedua kapal tersebut ya, ternyata kapal tersebut tidak ada dokumennya sama sekali. Nama kapal tersebut namanya BV 0887 TS dan BV 0274 TS berbendera Vietnam dengan 10 ABK. Total seluruhnya 2 kapal itu 10 ABK. Kemudian setelah kita laksanakan pemeriksaan, langsung bahwa kita kawal menuju ke pangkalan terdekat. Dalam hal ini dibawa ke Lanal Rane, tentunya untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu kejadiannya di siang, Pak Komandan? Ya betul, jadi kejadiannya di siang, tepatnya di utara Pulau Sekatung sekitar 20 nautical mile. Jadi sangat dekat sekali dengan pulau kita. Atau masuk 80 nautical mile dari batas landas kontinen Indonesia. Jadi udah sangat-sangat masuk ke dalam sekali. Jadi mungkin kalau dari pulau dilihat tuh kelihatan kalau itu kapal ikan asing. Waktu penangkapan itu ada berapa kapal yang ditemui waktu itu? Apakah 2 ini saja atau ada kapal lain itu yang melarikan diri juga? Tidak ada, jadi hanya 2 saja yang kita temukan. Itu pun sedang menarik jaring, ya posisinya sedang menarik jaring. Dan dia mungkin kalau mau lari nggak mungkin lah, karena ada jaringnya. Memang mau mencoba, tapi kayaknya dia langsung menyerah karena lihat kapal yang segede ini ya, mungkin takut juga dia. Melihat jaraknya dengan wilayah kita sangat dekat, Pak. Apakah ini dari penjelasan mereka, apakah ini faktor kesengajaan atau ketidaktahuan, Pak? Kemungkinan ya, kami duga memang dia tidak tahu karena ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah Vietnam untuk kapal-kapal ikannya, bahwasanya kalau batas wilayahnya antara Indonesia dan Vietnam itu harusnya disampaikan kepada para nelayan-nelayannya. Itu aja. Apakah dari para ABK dan nakoda ini ada wajah-wajah lama yang mungkin pernah tertangkap sebelumnya, Pak? Kemungkinan ada juga wajah-wajah lama, pasti ada. Kan dulu waktu zaman dulu kan sering banyak sekali kapal-kapal Vietnam yang kita tangkap. Ya, kemungkinan ada lah yang pernah sudah kita tangkap, ditangkap lagi. Ini yang keberapa kali ditangkap dalam operasi ini, Pak? Dalam tahun 2020 ini kemarin kalau tidak salah KRI Bung Tomo ya nangkap 1 kapal, mungkin 3 minggu yang lalu. Sekarang kita nangkap 2. Jadi untuk tahun 2020 ini kurang lebih 3 kapal ikan asing yang kita tangkap. Sudah tambahan? Ya. Jadi Gus Purla ini memang Gus Purla Armada 1 memang harus selalu hadir ya di perbatasan, tentunya untuk menegakkan kedaulatan, itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya ya ingin memberikan rasa aman
ya kepada pengguna jasa laut. Dalam hal ini mungkin nelayan-nelayan supaya dia aman nyaman dalam mencari ikan. Nah, untuk itulah ayo mari kita sama-sama sumber daya alam kita ini ayo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, satu lagi, melihat dalam 1 bulan terakhir sudah terjadi 3 kali pencurian ikan ini Ya. atau 2 kali, bahwa bisa dipastikan bahwa konflik di Laut Cina Selatan tidak mempengaruhi nelayan dari negara asing untuk melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Tidak mengaruhi. Ya. Baik. Iya. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Pak. Iya. Mungkin lebih lanjutnya nanti. Selamat siang Pak Komandan. Tadi udah dijelaskan juga sama Pak Ipong gitu kronologisnya gitu. Waktu penangkapan itu Komandan, sudah ada tanda-tanda nampak gitu kapal asing ini ya, mencurigakan gitu. Gimana ceritanya? Kasih tahu. Kalau kita sebagai TNI AL tentunya sudah sedikit mengenal siluet tentang mengenai kapal-kapal ikan yang beroperasi di laut, apalagi kapal-kapal Vietnam. Walaupun saya baru pertama kali operasi di wilayah barat ini, namun pada saat sandar di Sabang Mawang kan saya bisa melihat banyak kapal-kapal tangkapan Vietnam yang sudah lama di sana. Jadi begitu kita melihat siluetnya, bentuknya, kita yakin kalau ini memang bukan kapal ikan Indonesia. Jadi kita dekati. Waktu itu memang selesai sholat Jumat, saya lain Jumat, kemudian dia melihat kontak dilaporkan oleh Palaksa yang waktu itu jaga di kapal. Ya memang setelah kita dekati, kebetulan dia juga sedang narik jaring. Ya sudah. Tidak tangkap ada basah itu. Apakah ada perlawanan? perlawanan gitu? Tidak ada sama sekali. Ada Mereka kesulitan kah Pak dalam proses penangkapan Tidak sendiri? ada. Karena kita sudah siap. Mulai kita mau berangkat operasi, kita sudah siapkan, kita sudah latih prajurit kita, sehingga pada saat di lapangan kita alhamdulillah tidak mengalami kesulitan. Sejauh ini Tekong dan ABK dalam pemeriksaan bagaimana Pak? Apakah bekerja sama atau kooperatif? Dia kooperatif, mereka kooperatif. Memang kita terus terang saja kendala di bahasa, tapi di Lanal kan nanti ada interpreter yang bisa berbicara Juru bahasa. bahasanya bisa. Tapi pada saat di kapal, alhamdulillah mereka kooperatif. Kita juga memang kita jaga benar ya, karena ada pengalaman juga mereka loncat ke laut, makanya kita jaga betul jangan sampai mereka ada yang nekat loncat ke laut, mungkin karena stres atau apa, takut. Makanya kita pun ya di sini kita manusiakan mereka juga ya. Jadi walaupun itu tangkapan kita manusiakan, kita perlakukan sebagaimana mestinya, apalagi mereka kooperatif, sehingga untuk keperluannya mereka juga kita akomodir semua, makan, buang, mau ke belakang, kita akomodir semua. Oke, baik. Kemudian bisa dijelaskan terkait penangkapan 2 kapal berbendera Vietnam ini, untuk berkas yang akan berjalan ini seperti apa itu nanti? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sesuai fungsi kami, pangkalan, kami akan melaksanakan penyidikan lanjutan. Penyidikan lanjutan berdasarkan berkas awal yang kami terima dari pihak KRI yang sudah aksi di lapangan. Ya, artinya berkas yang kami buat akan kami dalami, sehingga berkas yang kami serahkan kepada kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan di sampai 21 terkait dengan penanganan personil ABK kapal Vietnam tersebut. Kami akan tetap sesuaikan dengan prosedur keamanan atau kesehatan COVID-19. Di samping itu secara paralel kami akan laporan dan koordinasi dengan Satgas Covid wilayah untuk kami dapatnya diberikan tes rapid test minimal kepada mereka. Selama menunggu proses untuk ditanda atau di ACC-nya permohonan kami, mereka kami isolasi mandiri, ada ruang detensi.
minimal 14 hari. Terkait ini dan terkait proses begitu sebelum dilimpahkan kejaksaan itu negeri itu memakan waktu berapa lama di Angkatan Laut itu biasanya, Pak Komandan? Paling lama 30 hari. 30 hari. Iya, kita kan susun lagi berkas untuk disempurnakan melalui interview kepada saksi dan orang yang punya kekuatan hukum justisia, Nahkoda sama KKM-nya. Sehingga paling lama batasnya itu 30 hari harus sudah jadi penyerahan tahap pertama. Untuk proses hukumnya dan apakah boleh juga dia menggunakan pengacara begitu? Boleh, mereka punya hak juga. Punya hak juga. Punya hak juga. Dari negara dia atau dia ambil dari Nanti harus dari Indonesia? itu tergantung dari konsulnya mereka. Mereka mau pakai dari sini atau datangkan. Kejadian sebelumnya rata-rata mereka pakai pengacara lokal karena kos kalau mereka datangkan tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka peroleh nanti. Siap. Ada nama. Cukup.